Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Khususnya part ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia pria dulu. Nanti di part selanjutnya akan Ustazah lanjutkan untuk membahas sistem reproduksi manusia wanita. Next, sistem reproduksi manusia biasanya identik dengan ovarium, ovum, sperma, adik kecil, ibu yang sedang mengandung, gitu ya. Mengapa sih kita itu harus mempelajari sistem reproduksi? Coba, mengapa di sekolah kita sibuk-sibuk untuk mempelajari sistem reproduksi ini? Yang pasti, agar kita dapat mengetahui sistem reproduksi kita. Dengan kita mengetahuinya, maka kita bisa menjaga sistem reproduksi kita sendiri. Dan pastinya, kita akan mensyukuri nikmat yang dikasih oleh Allah. Karena dengan adanya itu semuanya, dengan adanya sistem reproduksi yang kita punya, kita bisa melestarikan manusia gitu. Tujuan pembelajaran kali ini ada yang pertama, Ustazah harap kalian bisa mengetahui dan memahami fungsi setiap organ sistem reproduksi pria. Untuk part ini berarti pastinya kalian bisa memahami fungsi dari sistem reproduksi pria. Why living thing need to do reproduction? Why? Kenapa sih makhluk hidup itu harus bereproduksi? Kenapa sih kok cicak, nyamuk, kata, sekalipun kecoa yang sangat menggelikan itu kok harus bereproduksi sih? Gitu. Coba dipikirkan ya. Oke, next. Nah, ini adalah mind map. Mind map itu adalah skema yang akan kita pelajari itu akan lebih mudah. Makanya kalau kita belajar, kita harus berpadu dengan mind map agar bisa memahami dengan jelas. Nah, untuk part kali ini, Ustazah akan membahas sistem reproduksi pria, di mana nanti kita akan bahas bagian luar dan bagian dalamnya, begitu ya. Kalau dilihat dari mind map ini, bagian luar itu ada penis, ada testis, ada skrotum. Sedangkan bagian dalam ada epididymis, vas deferens, saluran ejaculation atau ejakulasi, kemudian kelenjar tambahan ada 2, nanti ada kelenjar Cowper sama kelenjar prostat. Yang terakhir adalah uretra, begitu ya. Oke, kita masuk di sistem reproduksi pria. Nah, yang akan kita bahas yang tadi Ustazah sebutkan bagian luar dan bagian dalamnya serta fungsinya. Selanjutnya ya. Apakah kalian sudah puber? Ayo, tanya sama dirinya masing-masing. Aku udah puber apa belum ya? Nah, apa sih ciri-ciri orang puber itu? Apa ciri-ciri anak yang sudah puber atau sudah dewasa? Adakah perbedaan sebelum puber dan setelah puber? Nah, ini adalah ciri-ciri pubertas pada seorang pria atau laki-laki. Yang pertama adalah tumbuh jakun, tumbuh rambut-rambut di wajah, ketiak, dan kemaluan. Kemudian suaranya berat, bahunya membesar, mimpi basah. Mimpi basah itu bukan berarti ngompol ya. Mimpi basah itu adalah ketika ereksi dan ejakulasi nanti. Kalau misalnya kalian sudah pubertas, pasti kalian paham. Kemudian otot mulai bertambah kuat, kemudian pori-pori semakin membesar, semakin terlihat, begitu ya. Ini adalah anatomi dari sistem reproduksi pria. Coba kalian perhatikan dengan seksama, itu adalah penampang anatomi, begitu ya. Itu irisan melintang, begitu ya, kalau dilihat. Nah, cukup jelas gambarnya. Insyaallah kalian paham ya. Kalau tadi di skema tadi Ustazah bilang bahwasanya ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar pastinya berada di luar tubuh begitu ya, sedangkan yang
berada di dalam berarti ada di dalam tubuh begitu. Di situ terdapat penis, kemudian sama skrotum. Skrotum itu adalah yang melindungi testis. Kelihatannya testis itu seperti telur di dalamnya itu. Nah, itu terdapat 2. Nah, di dalamnya ada banyak sekali saluran. Ustazah akan membahas secara garis besar begitu ya, bagaimana proses keluarnya sperma dari dalam tubuh gitu ya. Yang pertama, sperma itu akan diproduksi di dalam testis, tepatnya adalah di semilunalis gitu ya, di kelenjar semilunalis. Di sana tubulus seminularis. Nah, di sana itu akan terjadi proses pembentukan sperma. Kemudian sperma yang sudah terbentuk akan dimatangkan di epididymis gitu ya. Di epididymis sudah matang, maka akan dikeluarkan. Jika dikeluarkan itu melewati vas deferens, yaitu di atasnya epididymis itu, kemudian melewati vesicula seminalis, itu dimatangkan kembali, kemudian disimpan sementara di sana juga. Kemudian akan diberikan banyak sekali cairan ya, cairan dari prostat dan Cowper untuk membasahi sperma itu, memberikan lendir agar mempermudah dia bergerak gitu ya. Kemudian di situ ada saluran ejaculation yang mana itu ada berhubungan langsung di uretra. Nah, uretra itu tempat pengeluaran sperma. Nah, pada laki-laki tempat pengeluaran sperma dan tempat pengeluaran urin itu sama tempatnya, yaitu di uretra. Ustazah, kenapa kok nggak bisa keliru? Kok kenapa waktunya mengeluarkan sperma? Kalau misalnya urin, yaitu memang sudah bekerja sedemikian rupa. Yang bekerja adalah semua sistem di dalam tubuh, sistem saraf, sistem otot dan lain sebagainya, gitu ya. Next, tubulus seminiferus. Nah, di sini yang warna putih ini adalah epididymis. Ini epididymis, selanjutnya dilanjutkan oleh vas deferens. Urutan jalannya sperma tadi Ustazah sudah jelaskan di anatominya tadi, di gambar tadi ya. Nah, di sini testis itu tempat pembuatan sperma, epididymis tempat pematangan sperma, vas deferens yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis untuk disimpan sementara. Selanjutnya akan diberikan cairan atau kelenjar prostat akan mengeluarkan cairan, serta Cowper juga mengeluarkan cairan untuk memberikan sifat basah. Setelah itu akan keluar melalui uretra. Bisa? Pasti bisa dong. Buat tabel organ sistem reproduksi pria dengan 3 kolom ya, beberapa baris. 3 kolom itu, kolom yang pertama adalah nomor, kolom yang kedua adalah organ, dan yang kolom ketiga adalah fungsinya itu apa. Mudah kan? Selamat mengerjakan. Sebelum itu coba kita isi dulu soal yang pertama. Ustazah pengen ngetes evaluasi kalian. Organ yang menghasilkan sperma apa yuk? Coba ditulis. Oke. Soal yang kedua. Organ tempat pematangan sperma di gampang sekali kan? Pastilah. Next. Apa fungsi dari kelenjar prostat dan Cowper? Apa tadi ayo? Gampang banget itu.